Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, anak-anak hebat semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Perhatikan lingkungan di tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, adik-adik, apa manfaat teh? Kira-kira di mana teh tumbuh? Pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 1 dan baca tempat hidup tanaman teh. Setelah membaca teks tadi, kalian semakin paham kan? Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakek Lani tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Sekarang, kita jawab pertanyaan sama-sama yuk. Pertanyaan yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tanaman teh dapat tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Gugus tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter. 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Maka akan terjadi kelangkaan terhadap pohon teh. 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Tetap menjaga tumbuhan teh dengan baik dan diberi pupuk agar tumbuh dengan subur. 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Diberi pupuk dan selalu rutin menyiram pada pagi dan sore hari. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya, begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Yang kedua, pemandangan lebih indah dan menarik jika dilihat. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Yang keempat, agar terhindar dari polusi udara. Yang kelima, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia. Yang keenam, untuk menghindari terjadinya berbagai macam penyakit. Yang ketujuh, untuk menanggulangi rusaknya ekosistem. Dan yang terakhir, untuk menciptakan kondisi lingkungan bersih dan terawat. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar berikut ini. Perkebunan teh, memetik daun teh, mengolah daun teh, dan yang terakhir adalah pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, adik-adik, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Perhatikan contoh diagram Venn berikut ini. Di sini saya membandingkan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo berdiskusi. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan terkait dengan teks taman bermain yang hilang ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Hewan-hewan dan serangga seperti kepiting, udang, kura-kura, monyet, bangau, dan lain-lain. 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Berjalan di gundukan pasir, menanti datangnya air pasang. 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? Karena hutan bakau tempat Kupi bermain sudah rusak. 4. Gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Di sini saya beri contoh gambar kepiting kecil, yaitu tokoh Kupi. Kupi adalah kepiting kecil yang sangat peduli akan kelestarian lingkungannya. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut, lalu jawablah pertanyaannya. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3.
sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena tanaman bakau bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi, memecah gelombang, dan tempat berkembang biak ikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Abrasi atau pengikisan pantai, berkurangnya stok ikan, meningkatnya dampak bencana alam, rusaknya ekosistem pantai, yang terakhir terganggunya kelangsungan hidup warga sekitar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Dengan menyerap karbon dioksida saat fotosintesis dan menahan tanah di pesisir pantai agar tidak terkena abrasi akibat gelombang laut. Pertanyaan yang terakhir, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? 1. Tidak menebang hutan secara sembarangan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Menjaga habitat yang ada di hutan tersebut. 4. Menjaga kebersihan di hutan tersebut. 5. Menjaga hutan tersebut dari kebakaran. 6. Mengurangi penggunaan kertas dan tisu. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, adik-adik, di sini saya akan memberikan 2 contoh sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam tumbuhan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih. 3. Reboisasi. Sumber daya alam yang kedua adalah hewan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. 1. Tidak berburu hewan sembarangan. 2. Melindungi hewan langka. Kesimpulannya, hari ini kita sudah mempelajari yang pertama, menilai tokoh yang ada dalam cerita. Yang kedua, membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dalam bentuk diagram Venn. Yang ketiga, menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang dimaksud perkebunan? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang terakhir, mengapa Indonesia disebut negara agraris? Nah, adik-adik, tak terasa selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.